Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah izinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini dan berkumpul dengan orang-orang yang mulia ini. Semoga Allah SWT memuliakan kita kelak di hari kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita selalu haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang singkat ini bersama-sama kita mentadaburi salah satu ayat dari ayat-ayat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Yang artinya mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu, wahai Muhammad, dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan dengan orang-orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka merasa berjasa terhadap keislaman mereka. Mereka merasa berjasa terhadap Islam. Mereka merasa berjasa terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT memerintahkan, katakan kepada mereka, janganlah kalian merasa berjasa, janganlah kalian merasa memberi nikmat karena keislaman mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin, kita ketahui bahwasanya agama kita ini adalah agama yang mulia. Masjid kita ini adalah masjid yang mulia. Maka kemuliaan tersebut tidak akan pernah runtuh, ya. Kebesaran Allah SWT tidak akan pernah runtuh walaupun di dunia ini tidak ada yang menyembahnya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya bukanlah Islam yang butuh terhadap kita, akan tetapi kitalah yang butuh terhadap Islam. Bukanlah masjid itu yang butuh terhadap kita, tapi kitalah yang butuh terhadap masjid.
bukanlah dakwah ini yang butuh terhadap kita, akan tetapi kitalah yang butuh terhadap dakwah ini. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, jika kita sudah digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlibat untuk memakmurkan agama ini. Jika kita digerakkan kaki kita untuk berangkat menuju masjid, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilannya, bersyukurlah kita ketika kita terlibat di dalam kepengurusan masjid, mungkin sebagai takmirnya atau mungkin sebagai muadzinnya, bahkan sebagai orang yang bersih-bersih saja. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tandanya kita dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah satu pola pikir yang harus kita perbaiki, dan terkadang ini menjangkit kepada orang-orang yang soleh. Iblis tidak akan tinggal diam ketika seseorang mendengarkan panggilan azan atau panggilan seruan untuk memakmurkan Islam ini, maka iblis membuat kita berat untuk berangkat ke masjid. Maka iblis berat akan membuat kita berat untuk berinfak, untuk bersedekah. Maka iblis akan membuat kita berat, ya, di dalam membantu dakwah ini. Akan tetapi tatkala seseorang berhasil mengalahkan perasaan itu, kemudian dia berangkat memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, apakah iblis tinggal diam? Tidak. Iblis, ya, ketika seseorang mampu untuk mengalahkan perasaan itu dan dia berangkat untuk mendatangi seruan Allah, maka iblis akan memasukkan perasaan di dalam hati kita. Kita akan merasa berjasa terhadap Islam. Kita merasa berjasa terhadap masjid. Masjid iki lah aku gak melok jamaah sepi. Kita akan merasa masjid iki lah aku gak melok-melok bangun, gak ira dadi koyo ngene. Iki masjid itu, ya, pondok itu kalau bukan karena saya, maka tidak akan seperti itu. Nah, inilah perasaan yang diberikan oleh iblis, ya, sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan seperti ini akan menimbulkan banyak kekacauan di dalam dakwah kita. Akan banyak menimbulkan kekacauan di dalam masjid kita. Kenapa? Karena ketika seseorang merasa berjasa di dalam agama ini, maka dia berpotensi besar mengalami kekecewaan di dalam masa depan di dalam dakwahnya. Suatu saat dia akan merasa, padahal saya dulu yang memulai seperti ini, tapi kenapa saya kok tidak seperti ini? Padahal saya dulu yang pertama kali merintis, tapi kenapa saya sekarang kok dipinggirkan? Padahal saya dulu, dan lain sebagainya. Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terjadi perasaan itu di masa depan, agar tidak terjadi, ya, kekecewaan kita di masa depan, akan tidak terjadi iblis kita terperangkap dalam perasaan yang dibuat oleh iblis tersebut, maka kita perlu mengikhlaskan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam gerakan kita, bahwasanya bukan dakwah yang butuh kita, bukan Islam yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh terhadap dakwah, kitalah yang butuh terhadap Islam. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi bagian dalam agama ini, untuk bisa menjadi bagian di dalam memakmurkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah mempunyai perasaan tersebut. Maka katakanlah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka katakanlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang telah memberikan petunjuk kepada hati saya untuk melakukan kebahagiaan ini, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula an hadanallah. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka kita tidak akan pernah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis telah berjanji. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabb, iblis berkata,
karena engkau telah memberikan aku penangguhan sampai hari kiamat, dan engkau sudah menetapkan aku bahwasanya aku ini adalah ahli neraka, maka izinkanlah aku untuk akan selalu mengganggu anak keturunan dari Bani Adam, agar senantiasa dia nanti menjadi temanku di neraka. Dan iblis sendiri mengatakan, tapi ada satu orang yang tidak bisa aku ganggu. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali satu hambamu yang pasti aku tidak bisa mengganggunya. Siapa dia? Ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu hambamu yang melakukan amalan, yang melakukan kebaikan karena ikhlas, tidak mengharap pujian, tidak mengharap jasa dari orang lain. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu akan diganjar oleh Allah SWT berdasarkan niat kita. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga meluruskan niat kita terhadap Islam, terhadap dakwah dan terhadap agama ini, sehingga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis YouTube kan lumayan. Mantap. Artis itu. Artis YouTube ini langganan. Baik kok. Bagus. Oh iya, terima kasih. Satu. Ini satu. Ya apa ini? 6 tahun. Ya. Oke, yang kita bawa ya.